Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan ke-11 tentang keterampilan bertanya lanjutan, keterampilan kelompok diskusi. Bersama saya Ade Mahdi, kelas A11, NIM 22811305818. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut di dalam keterampilan diskusi kecil. Keterampilan bertanya lanjut di dalam diskusi kelompok dapat dilakukan agar bisa mengembangkan kemampuan siswa untuk mengatasi masalah, berpikir kritis dan tajam, terus mengembangkan ide-ide di dalam diskusi kelompok. Apa sih perbedaan keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut? Perbedaan keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut adalah pada komponen dan tujuannya. Keterampilan bertanya dasar bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dasar seperti pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Terus, keterampilan bertanya lanjut bertujuan untuk melengkapi jawaban, informasi, atau keterangan yang dibutuhkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertanya, prinsip atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya dasar dan lanjut yaitu sama saja. Adapun komponen keterampilan bertanya lanjut, keterampilan bertanya lanjut merupakan kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar. Keterampilan ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan pengembangan kemampuan berpikir siswa. Komponen keterampilan bertanya lanjut sama dengan bertanya dasar, namun ada beberapa penambahan. Di antaranya, yang pertama, pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom. Yang kedua, memperhatikan urutan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan melacak atau pertanyaan pelacak. Yang keempat, meningkatkan interaksi antara siswa. Pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan evaluasi untuk mengukur level kognitif, yaitu tingkat kompleksitas pemikiran yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas. Taksonomi Bloom memiliki 6 level kognitif, diantaranya yang pertama mengingat pengetahuan atau remember knowledge. Terus yang kedua memahami atau understand comprehension. Terus yang ketiga menerapkan atau application, penerapan. Terus yang keempat menganalisis, analisis ya. Jadi penguraian atau penjabaran. Terus yang kelima mensintesis atau sintesis, pemaduan. Terus yang keenam mengevaluasi, evaluation, penilaian. Dan
itu guru dapat menggunakan taksonomi Bloom sebagai panduan untuk merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dan memotivasi siswa. Hasil evaluasi pembelajaran yang menggunakan taksonomi Bloom dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemajuan kognitif siswa. Dengan taksonomi Bloom adalah suatu struktur hierarki yang dapat mengidentifikasi kemampuan setiap individu yang dimulai dari tingkat paling rendah hingga kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki individu. Adapun penerapan taksonomi Bloom ini sudah digunakan sejak tahun 1950-an, yang pada saat itu digunakan pada evaluasi belajar siswa. Saat ini taksonomi Bloom yang digunakan sudah versi revisi dari model taksonomi Bloom sebelumnya. Berikut merupakan tingkatan yang terdapat pada taksonomi Bloom, antara lain. Yang pertama, mengingat atau remember. Pada tingkatan ini, siswa diharapkan dapat mengingat konsep pembelajaran yang telah diaplikasikan atau yang telah dijelaskan oleh guru, dari menanyakan fakta dan mengukur pertanyaan yang dangkal. Terus memahami atau understanding. Pada tingkatan ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep pembelajaran, misalnya seperti dapat membuat penafsiran dari konsep yang dijelaskan, memberikan contoh, meringkas, menyimpulkan, hingga dapat menjelaskan konsep belajar yang telah dipelajari. Terus menerapkan atau applying. Pada tingkatan ini, siswa diharapkan sudah dapat melakukan ataupun menggunakan prosedur yang dimiliki konsep belajar untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Selanjutnya analyzing atau menganalisa. Pada tingkatan ini, siswa berkesempatan untuk mulai mengembangkan dan mengaplikasikan pemahaman yang mereka miliki tentang materi pembelajaran. Selain itu, siswa sudah mampu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan serta menentukan bagian-bagian yang bisa dijadikan solusi dari permasalahan tersebut. Terus evaluasi atau evaluating. Pada tingkatan ini, siswa dapat membuat penilaian maupun kritik berdasarkan kriteria pembelajaran, menuntut siswa untuk membuat keputusan atau mendapatkan tantangan kualitas. Selanjutnya, creating atau mensintesis atau menciptakan. Pada tingkatan ini, siswa sudah memiliki kemampuan dan keterampilan kognitif. Pada kesempatan ini, siswa sudah bisa memberikan hasil belajar, mulai mampu membuat perencanaan ataupun memproduksi sesuatu yang baru, menekankan pada proses pembuatan, membentuk, atau situasi. Jadi, cara mudah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa bisa digunakan dengan diagram burung. Taksonomi Bloom adalah kerangka kerja pembelajaran yang digunakan oleh jutaan pendidik di seluruh Indonesia. Aplikasi ini dibuat untuk menyederhanakan proses pembelajaran menjadi 6 tingkatan dan memberi para pendidik cara untuk
merancang pelajaran, membahas hasil pembelajaran, dan membuat kurikulum. Penggunaannya secara efektif akan meningkatkan pemikiran kritis siswa. Kita sebagai guru, kita harus bisa atau harus memperhatikan urutan pertanyaan. Sebaiknya pertanyaan berurutan dalam memberikan pertanyaan. Seperti contoh, semisal kita ketika mempelajari tentang sistem pencernaan, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada siswa dari create atau menciptakan. Yang pertama pertanyaannya semisal gini, apakah makanan cepat saji baik untuk sistem pencernaan? Jelaskan dan alasanmu. Yang kedua, contoh soalnya evaluasi atau mengevaluasi apakah makanan cepat saji baik untuk sistem pencernaan. Jelaskan alasanmu. Terus menganalisis seperti pertanyaan berikut, bandingkan proses pencernaan karbohidrat dan protein. Nah, yang berikutnya apli atau menerapkan. Jika kamu makan nasi, bagaimana proses pencernaannya? Nah, gitu, seperti itu pertanyaannya. Lalu understand, memahami. Seperti contoh pertanyaan berikut, jelaskan fungsi lambung dalam proses pencernaan. Nah, terus remember atau ingat, sebutkan organ-organ pencernaan yang kamu ketahui. Nah, seperti itu yang ada di diagram burung. Sebaiknya berurutan dalam memberikan pertanyaan. Jadi, kesimpulannya, diagram burung berwarna ini adalah alat yang sangat berguna bagi guru dan pendidik untuk merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dengan memahami diagram ini, kita dapat membantu siswa mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu menggunakan pertanyaan melacak. Pertanyaan melacak adalah jenis pertanyaan yang dirancang untuk menggali informasi lebih dalam dari suatu topik atau jawaban yang diberikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, memastikan akurasi informasi, dan mendorong pembelajaran atau narasumber untuk berpikir lebih kritis. Contohnya, contoh pertanyaan melacak berikut beberapa contoh pertanyaan melacak yang bisa digunakan, yaitu meminta klarifikasi. Jadi contohnya gini pertanyaannya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang bla 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 gitu. Terus yang kedua, meminta siswa memberikan alasan. Terus yang ketiga, meminta siswa kesepakatan dalam pandangan. Terus yang keempat, meminta siswa ketepatan dalam jawaban. Terus yang kelima, meminta siswa jawaban yang relevan. Yang keenam, meminta siswa untuk memberikan contoh. Dan yang terakhir, meminta siswa jawaban yang kompleks. Nah, itu contoh pertanyaan melacak dengan menggunakan pertanyaan melacak. Selanjutnya, meningkatkan interaksi antar siswa. Salah satu hal terpenting yang bisa membantu siswa tumbuh dan berkembang adalah meningkatkan keterampilan bertanya mereka. Padahal kemampuan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan merupakan inti dari pembelajaran. Jadi
seorang guru harus bisa meminimalis peran guru, namun menekankan pada interaksi antar siswa. Nah, untuk pertemuan 12 sampai 15, praktek keterampilan dasar mengajar dengan rubrik penilaian observasi mengejar. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas rubrik penilaian observasi mengajar. Sekian dan terima kasih. Bila mana penjelasan atau pemaparan tentang keterampilan bertanya lanjut berkurang dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.